Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa jatuh terlalu dalam, lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bukan jatuh yang dramatis, tapi jatuh yang sunyi. Jatuh yang tidak disaksikan siapapun, namun terasa sangat nyata di dalam dada. Tenaga habis, harapan menipis, dan setiap langkah terasa seperti memikul beban yang tidak terlihat. Kamu bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan pertanyaan sederhana yang melelahkan. Untuk apa aku terus berjalan? Pada titik ini, banyak orang salah memahami dirimu. Mereka melihatmu diam dan menyebutmu malas. Mereka melihatmu melambat dan menyebutmu lemah. Padahal yang mereka tidak tahu, kamu sedang bertahan sekuat tenaga. Maka dengarkan ini dengan tenang. Kamu tidak malas. Kamu tidak lemah. Dan kamu tidak gagal sebagai manusia. Kamu hanya sedang berada di titik terendah perjalanan hidupmu, sebuah fase yang hampir semua orang alami, meski tidak semua berani mengakuinya. Stoikisme tidak datang dengan janji manis atau teriakan motivasi kosong. Ia tidak berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja besok pagi. Stoikisme jauh lebih jujur dari itu. Ia mengakui bahwa hidup bisa keras, tidak adil, dan seringkali tidak sesuai harapan. Namun di balik kejujuran itu, Stoikisme menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan untuk berdiri kembali, perlahan, tanpa kepura-puraan. Stoikisme tidak memaksamu tersenyum saat hatimu masih berat. Ia tidak memaksamu terlihat kuat ketika tubuh dan pikiranmu lelah. Ia hanya mengajakmu berhenti sejenak, menarik napas dan mengakui kenyataan apa adanya. Bahwa ya hari ini memang berat. Bahwa ya kamu sedang terluka. Dan tidak apa-apa untuk mengakuinya. Mengakui rasa sakit bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari kejernihan. Jika hari ini kamu merasa hidup tidak adil, kamu tidak sendirian. Jika kamu merasa usahamu tidak dihargai, jika kamu merasa sudah berjuang namun tetap gagal, perasaan itu valid. Stoikisme tidak menolak emosi, ia hanya menolak emosi yang dibiarkan mengendalikan hidup. Disinilah perbedaannya. Kamu boleh lelah, tapi kamu tidak harus menyerah. Kamu boleh sedih, tapi kamu tidak harus tenggelam di dalamnya. Video ini bukan janji bahwa segalanya akan menjadi mudah. Bukan pula janji bahwa luka akan segera sembuh. Hidup jarang bekerja seperti itu. Video ini adalah pengingat yang lebih jujur dan lebih manusiawi. Bahwa meski kamu tidak mengendalikan apa yang telah terjadi, kamu masih mengendalikan satu hal penting, sikapmu hari ini. Pilihan kecilmu untuk tetap bernapas dengan sadar. Untuk tidak menyerah sepenuhnya. Untuk bertahan satu hari lagi. Kebangkitan sejati tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Ia sering dimulai dari keputusan paling sederhana, tidak berhenti. Dari keberanian kecil untuk berkata pada diri sendiri, aku belum selesai. Setahap demi setahap, tanpa drama, tanpa sorak-sorai. Hanya kamu, napasmu dan keputusan tenang untuk terus melangkah. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sering kita hindari, yaitu bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus disangkal tetapi dipahami. Banyak dari kita justru semakin hancur bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena penolakan kita terhadap kenyataan. Kita berkata di dalam hati, ini tidak seharusnya terjadi. Lalu tanpa sadar memusuhi hidup. Kita marah pada keadaan, pada orang lain, bahkan pada diri sendiri. Padahal kemarahan itu tidak mengubah apapun. Ia hanya menguras energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk bertahan hari ini. Saat kita menolak kenyataan, kita sebenarnya sedang bertarung dengan sesuatu yang sudah berlalu. Masa lalu tidak bisa dilukai, tidak bisa dipaksa berubah, dan tidak bisa diajak bernegosiasi. Namun kita tetap melawannya, seolah-olah dengan cukup kemarahan, semua bisa kembali seperti semula. Disinilah banyak orang kelelahan secara mental. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka terus membawa beban yang seharusnya sudah diletakkan. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan yang pasif. Ia tidak berkata, terimalah, lalu diam. Menerima dalam stoikisme adalah tindakan aktif yang penuh kesadaran. Menerima berarti berkata jujur pada diri sendiri. Inilah yang terjadi, dan aku masih hidup di dalamnya. Dari kalimat sederhana ini, sesuatu yang penting mulai berubah. Energi yang sebelumnya habis untuk menyangkal, perlahan kembali ke tangan kita. Kita berhenti bertarung dengan masa lalu, dan mulai hadir di hari ini. Banyak orang takut menerima keadaan karena mengira itu sama dengan menyerah. Padahal justru sebaliknya, selama kamu menolak kenyataan, kamu terikat olehnya. Kamu terseret oleh emosi yang terus berputar.
Namun saat kamu menerima, kamu berdiri di atas kenyataan itu, bukan lagi di bawahnya. Kamu sudah menebuain di apa yang terima, tetapi kamu berhenti membiarkannya mengendalikan seluruh hidupmu. Saat kamu berani mengakui, ya, aku sedang terpuruk, disitulah titik awal kekuatan muncul. Pengakuan ini bukan pengakuan kelemahan, melainkan pengakuan realitas. Dari sinilah kamu bisa melihat dengan lebih jernih apa yang masih bisa dilakukan, sekecil apapun itu. Kamu berhenti berpura-pura baik-baik saja dan mulai merawat dirimu dengan lebih jujur. Kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi kebangkitan yang sering diremehkan. Tanpa kejujuran, semua usaha perbaikan hanya menjadi topeng. Kamu mungkin terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak lahir dari penyangkalan, melainkan dari keberanian untuk melihat hidup apa adanya, tanpa drama, tanpa kebencian, dan tanpa melarikan diri. Dari penerimaan yang tenang inilah, langkah kecil bisa diambil. Bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk tetap berjalan. Bukan untuk membuktikan apapun pada dunia, tetapi untuk menjaga dirimu sendiri. Dan dari langkah kecil yang jujur inilah, kebangkitan perlahan mulai terbentuk. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari kebingungan kita dalam membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita sering mencampur adukkan keduanya. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan, lalu heran mengapa hidup terasa begitu melelahkan. Padahal, sejak awal pertarungan itu memang tidak bisa dimenangkan. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang sudah hilang. Kamu tidak bisa memaksa orang yang pergi untuk kembali. Kamu juga tidak bisa mengubah kegagalan yang sudah terjadi. Semua itu berada di masa lalu, dan masa lalu tidak lagi berada di bawah kendalimu. Namun, meski banyak hal telah terlepas dari tanganmu, bukan berarti kamu kehilangan seluruh kuasa atas hidupmu. Selalu ada satu wilayah yang tetap menjadi milikmu, yaitu responsmu hari ini. Respons ini mungkin terdengar sederhana, tetapi disitulah inti ajaran Stoik berada. Cara kamu bangun pagi ketika semalam terasa berat. Cara kamu memilih untuk tetap mandi, merapikan diri dan hadir, meski hati masih lelah. Cara kamu berbicara pada diri sendiri saat pikiran mulai menyerang, dengan keraguan dan rasa bersalah. Hal-hal kecil ini sering diremehkan, padahal disitulah arah hidup perlahan dibentuk. Banyak orang menunggu perubahan besar untuk merasa lebih baik. Mereka menunggu keadaan membaik, menunggu pengakuan, menunggu keajaiban. Namun Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Jangan menunggu dunia berubah agar kamu tenang. Ubahlah caramu merespons dunia. Dari sinilah ketenangan mulai tumbuh, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai hasil dari disiplin batin yang dijaga setiap hari. Memilih untuk tidak berhenti juga merupakan bentuk kendali. Tidak berhenti bukan berarti memaksa diri berlari. Tidak berhenti berarti tetap melangkah, meski pelan, tetap hadir, meski tanpa semangat, tetap hidup dengan sadar. Meski tidak semua pertanyaan memiliki jawaban, keputusan sederhana ini mungkin tidak mengubah hidupmu dalam semalam, tetapi ia menjaga api kecil agar tidak padam. Fokus pada kendali-kendali kecil ini mungkin terlihat sepele di mata dunia. Dunia sering memuja hasil besar dan perubahan drastis. Namun bagi Stoik, kekuatan sejati tidak diukur dari lompatan besar, melainkan dari konsistensi dalam hal-hal sederhana. Dari kemampuan menjaga sikap, menjaga pikiran, dan menjaga nilai. Bahkan ketika keadaan tidak bersahabat, kebangkitan tidak datang seperti ledakan yang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, hampir tidak terasa. Setiap hari kamu memilih untuk merespons dengan lebih tenang, dengan lebih sadar, dan dengan lebih jujur. Disitulah kebangkitan sedang berlangsung. Tidak dramatis, tidak terlihat, tetapi nyata. Dan justru karena ia dibangun dari kendali kecil yang dijaga setiap hari, kebangkitan itu menjadi lebih kokoh dan tahan lama. Saat seseorang berada dalam keterpurukan, motivasi seringkali menjadi hal pertama yang menghilang. Bukan karena kamu tidak ingin bergerak, melainkan karena pikiran dan tubuhmu sudah terlalu lelah untuk berharap. Banyak orang menunggu datangnya semangat sebelum mulai bertindak, seolah-olah motivasi adalah syarat utama untuk bergerak. Padahal jika kamu menunggu perasaan siap, kamu mungkin akan menunggu sangat lama, bahkan lebih lama dari yang sanggup kamu tanggung. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan itu. Ia menempatkan disiplin sebelum perasaan, bukan karena perasaan tidak penting, tetapi karena perasaan sering tidak stabil. Hari ini kamu mungkin merasa hancur, besok sedikit lebih ringan, lalu kembali jatuh lagi. Jika hidup sepenuhnya digerakkan oleh suasana hati, arah hidup akan terus berputar tanpa kepastian.
Disinilah disiplin menjadi jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut terlalu jauh. Bertindak dulu meski hati belum siap. Kalimat ini terdengar keras tetapi sebenarnya penuh kasih pada diri sendiri. Stoikisme tidak memintamu langsung melakukan hal besar. Ia hanya mengajakmu bergerak dari titik paling dasar. Bangun dari tempat tidur. Mandi. Merapikan ruang di sekitarmu. Menyelesaikan satu tugas kecil yang jelas batasnya. Tindakan-tindakan ini mungkin terlihat remeh, tetapi bagi jiwa yang sedang terpuruk, ia adalah bukti nyata bahwa kamu masih hidup dan masih mampu bergerak. Tujuan dari tindakan kecil ini bukan untuk menjadi hebat atau produktif. Di mata orang lain, tujuannya jauh lebih sederhana dan lebih penting. Untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu masih berfungsi. Bahwa meski hatimu berat, tubuhmu masih bisa melangkah. Bahwa meski pikiranmu penuh kabut, kamu masih bisa menyelesaikan satu hal dengan sadar. Bukti-bukti kecil ini perlahan mengikis, rasa tidak berdaya yang selama ini menguasai pikiran. Setiap gerakan kecil mengirimkan pesan yang kuat ke dalam pikiran. Pesan bahwa kamu belum menyerah, pesan bahwa hidup belum berhenti di titik ini. Pikiran manusia sangat peka terhadap bukti nyata. Ia lebih mudah diyakinkan oleh tindakan daripada oleh kata-kata motivasi. Karena itu, satu langkah kecil sering lebih berdampak daripada 1000 kalimat penyemangat. Dari tindakan sederhana inilah, perlahan semangat mulai menyusul. Bukan karena keadaan tiba-tiba berubah, tetapi karena pikiranmu mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat diri sebagai korban keadaan, melainkan sebagai seseorang yang, meski terluka, masih memilih untuk bergerak. Inilah inti dari disiplin stoik. Bergerak bukan karena kamu merasa kuat, tetapi karena kamu memilih untuk tetap hidup dengan sadar. Seiring waktu, langkah-langkah kecil itu akan membentuk ritme baru. Ritme yang tidak bergantung pada motivasi sesaat, tetapi pada komitmen yang tenang. Dan dari ritme inilah, kamu perlahan keluar dari keterpurukan. Tidak dengan ledakan semangat, tetapi dengan keteguhan yang tumbuh diam-diam, hari demi hari. Saat seseorang jatuh, musuh terbesar seringkali bukan keadaan di luar dirinya. Bukan kegagalan, bukan kehilangan, dan bukan pula kerasnya hidup. Musuh yang paling melelahkan justru muncul dari dalam bentuk suara di kepala sendiri. Suara yang terus berbicara tanpa henti. Suara yang berkata kamu terlambat, kamu sekalmen, kamu terkena selomeng, dan semua usahamu sia-sia. Suara ini terdengar meyakinkan. Karena ia muncul saat kamu sedang lemah. Stoikisme tidak menganggap pikiran sebagai kebenaran mutlak. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bahwa pikiran perlu diuji, bukan langsung dipercaya. Tidak setiap pikiran pantas memimpin hidupmu. Banyak pikiran hanyalah reaksi spontan dari rasa takut, lelah dan luka yang belum sembuh. Jika kamu membiarkannya mengambil alih, hidupmu akan dijalankan oleh kecemasan, bukan oleh kesadaran. Stoik tidak memerangi pikirannya dengan kemarahan. Ia tidak menekan emosi dan berpura-pura baik-baik saja. Ia memilih jalan yang lebih tenang, yaitu mengamati. Saat sebuah pikiran muncul, Stoik bertanya, apakah ini fakta? Atau hanya ketakutanku? Pertanyaan sederhana ini menciptakan jarak antara dirimu dan pikiranmu. Di jarak inilah, kendali mulai kembali ke tanganmu. Banyak pikiran terdengar keras karena kita jarang menantangnya. Kita terlalu cepat percaya bahwa apa yang kita rasakan pasti benar. Padahal perasaan tidak selalu akurat. Perasaan hanya memberi sinyal, bukan keputusan akhir. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu boleh merasakan sedih, kecewa, atau marah, tetapi kamu tidak harus membiarkan perasaan itu menentukan nilai dirimu sebagai manusia. Belajarlah berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lebih beradab. Bayangkan kamu sedang berbicara pada sahabat yang terluka. Kamu tidak akan menghina atau merendahkannya. Kamu tidak akan berkata bahwa ia bodoh atau gagal selamanya. Kamu akan bersikap tegas, jujur, namun tetap penuh hormat. Kamu akan mengingatkannya bahwa ia sedang lelah, bukan tidak berharga. Cara kamu berbicara pada diri sendiri membentuk arah hidupmu. Pikiran yang kasar akan melahirkan tindakan yang ragu dan penuh ketakutan. Sebaliknya, pikiran yang lebih sehat akan melahirkan tindakan yang lebih kuat dan lebih jernih. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi melukai dirimu sendiri dari dalam. Stoikisme tidak bertujuan menghapus suara di kepala. Karena itu mustahil. Tujuannya adalah memilih suara mana yang layak didengarkan. Dengan latihan yang sabar, kamu akan mulai mengenali perbedaan antara pikiran yang membantu dan pikiran yang merusak. Dari kesadaran inilah ketenangan perlahan tumbuh. Ketika pikiranmu menjadi lebih tertib, langkahmu pun menjadi lebih mantap. Kamu tidak lagi digerakkan oleh rasa takut yang berlebihan,
tetapi oleh penilaian yang lebih adil pada dirimu sendiri. Dan di titik inilah kekuatan sejati mulai terbentuk. Bukan kekuatan yang berisik, melainkan kekuatan yang tenang, stabil, dan mampu bertahan dalam badai apapun. Setiap luka membawa pelajaran, meski kita tidak selalu siap atau ingin mendengarnya. Dalam banyak kasus, justru luka datang pada saat kita sedang merasa paling yakin dengan arah hidup. Ia hadir tanpa izin, tanpa peringatan, dan seringkali mengguncang hal-hal yang kita anggap pasti. Stoikisme tidak pernah meminta kita untuk menyukai rasa sakit, apalagi meromantisasikannya. Rasa sakit tetaplah rasa sakit. Ia tidak menjadi indah hanya karena diberi makna. Namun stoikisme mengajak kita melihat satu hal penting. Di balik penderitaan, selalu ada nilai yang bisa dipelajari. Rasa sakit memiliki cara yang jujur untuk menunjukkan batas diri. Saat segalanya berjalan lancar, kita sering lupa bahwa tenaga kita terbatas, waktu kita singkat, dan emosi kita rapuh. Luka mengingatkan kita akan hal itu. Ia memaksa kita berhenti, memperlambat langkah, dan melihat kembali apa yang selama ini kita abaikan. Dalam keheningan setelah luka, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal layak dikejar dengan mengorbankan diri sendiri. Banyak hal yang dulu kita anggap penting, perlahan kehilangan maknanya saat kita terluka. Ambisi yang terlalu dipaksakan, pengakuan yang terlalu dikejar, dan ekspektasi yang terlalu tinggi sering runtuh ketika tubuh dan jiwa tidak lagi sanggup menanggungnya. Luka menata ulang prioritas. Ia mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya tampak penting karena dorongan, ego atau tekanan sosial. Sebaliknya, ada banyak hal yang dulu kita takuti ternyata bisa dilewati. Ketakutan kehilangan, ketakutan gagal, atau ketakutan dianggap tidak cukup, seringkali terasa mengerikan sebelum terjadi. Namun setelah kita melewatinya, kita menyadari bahwa kita masih hidup. Kita masih bernapas. Kita mungkin terluka, tetapi tidak hancur sepenuhnya. Kesadaran ini membangun ketahanan, batin yang tidak bisa diperoleh dari kenyamanan semata. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Karena pertanyaan itu sering membawa kita pada kemarahan dan keputusasaan. Sebaliknya, stoikisme mengajak kita bertanya dengan lebih tenang, apa yang sedang hidup ajarkan melalui ini? Pertanyaan ini tidak menghapus rasa sakit, tetapi mengubah posisi kita terhadapnya. Dari korban keadaan kita menjadi pembelajar kehidupan. Ketika kamu mengajukan pertanyaan ini dengan jujur, perspektifmu mulai bergeser. Luka tidak lagi hanya menjadi sumber penderitaan, tetapi juga sumber pemahaman. Kamu mulai melihat pola dalam hidupmu, melihat kebiasaan yang merusak, dan melihat batas yang perlu dijaga. Proses ini mungkin tidak nyaman, tetapi ia jujur, dan kejujuran inilah yang melahirkan kebijaksanaan. Perlahan, luka mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Kamu menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kamu tidak lagi mudah menghakimi, karena kamu tahu betapa beratnya bertahan di dalam rasa sakit. Inilah bentuk kedewasaan yang lahir bukan dari teori, tetapi dari pengalaman langsung. Pada akhirnya, luka tidak menjamin kita menjadi lebih baik. Namun jika kita mau belajar darinya, luka bisa menjadi guru yang sangat berharga. Gallagher mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan batas kemanusiaan kita. Dan dari kebijaksanaan inilah, kekuatan yang lebih tenang dan lebih dalam mulai tumbuh. Berjuang maksimal bukan berarti memaksa diri hingga hancur. Banyak orang salah memahami makna berjuang. Mereka mengira berjuang berarti terus mendorong diri tanpa henti, mengabaikan batas tubuh dan pikiran, seolah-olah nilai diri ditentukan oleh seberapa besar rasa sakit yang sanggup ditahan. Stoikisme tidak mengajarkan cara hidup seperti itu. Stoikisme justru mengajarkan kebijaksanaan dalam usaha, bukan kekerasan terhadap diri sendiri. Memberikan yang terbaik berarti bertindak sesuai kondisi hari ini, bukan sesuai tuntutan ideal yang tidak realistis. Ada hari ketika kamu bangun dengan tenaga penuh, pikiran jernih, dan keberanian yang utuh. Di hari seperti itu, kamu bisa melangkah lebih jauh. Namun ada juga hari ketika bangun dari tempat tidur saja sudah terasa berat. Hari-hari seperti itu bukan tanda kegagalan. Hari-hari itu adalah bagian dari ritme manusiawi yang tidak bisa dihindari. Ada hari kamu kuat, dan ada hari kamu hanya mampu bertahan. Keduanya sah. Bertahan bukan bentuk kelemahan, bertahan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Tidak ada sorak-sorai saat kamu memilih untuk tetap hidup meski hati lelah.
Tidak ada penghargaan ketika kamu memutuskan untuk tidak menyerah, meski tidak ada kemajuan yang terlihat. Namun justru disitulah inti dari perjuangan yang jujur. Stoik tidak menilai dirinya dari hasil semata. Hasil seringkali dipengaruhi oleh banyak hal di luar kendali. Waktu, keadaan, orang lain, bahkan keberuntungan. Menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran nilai diri hanya akan melahirkan kecemasan dan kekecewaan. Sebaliknya, Stoik menilai diri dari niat dan usaha yang jujur. Apakah aku telah berusaha sesuai kemampuanku hari ini? Apakah aku bertindak dengan integritas? Meski hasilnya belum terlihat, salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup adalah perbandingan. Kita membandingkan diri kita hari ini dengan versi diri di masa lalu, ketika tenaga masih penuh dan harapan masih tinggi. Atau kita membandingkan diri dengan orang lain, tanpa benar-benar mengetahui beban yang mereka pikul. Perbandingan ini tidak pernah adil. Ia hanya mencuri energi yang seharusnya digunakan untuk merawat diri dan melanjutkan perjalanan. Stoikisme mengajak kita untuk mengubah cara menilai diri. Jangan bandingkan tenagamu hari ini dengan kemarin atau dengan orang lain. Bandingkan dengan satu pertanyaan sederhana namun jujur. Apakah hari ini aku tidak menyerah? Jika kamu masih memilih untuk bertahan, meski pelan, meski tertatih, maka kamu telah melakukan sesuatu yang penting. Jawaban iya pada pertanyaan itu sudah cukup. Tidak perlu prestasi besar, tidak perlu pembuktian pada dunia. Cukup satu keputusan tenang untuk tetap berdiri. Dari keputusan inilah, kekuatan perlahan tumbuh. Bukan kekuatan yang berisik, tetapi kekuatan yang tahan lama. Kekuatan yang tidak menghancurkan melainkan menjaga. Dan itulah makna sejati dari berjuang semaksimal mungkin. Kebangkitan seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia tidak disertai sorak-sorai, tepuk tangan atau pengakuan dari siapapun. Dalam banyak kasus, kebangkitan justru terjadi dalam sunyi, jauh dari perhatian orang lain. Tidak ada saksi yang melihat perjuanganmu. Tidak ada yang tahu betapa beratnya. Keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Hanya kamu dan dirimu sendiri yang benar-benar menyadari proses itu. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka merasa tidak dilihat. Mereka lelah berjuang tanpa apresiasi, tanpa pujian, dan tanpa tanda-tanda keberhasilan yang jelas. Stoikisme mengajarkan bahwa di titik inilah karakter sejati dibentuk. Bukan saat kamu dipuji, tetapi saat tidak ada yang memperhatikan. Bukan saat usahamu dirayakan, tetapi saat usahamu tetap kamu lanjutkan meski terasa sepi. Stoik percaya bahwa nilai diri tidak bergantung pada penilaian orang lain. Penilaian selalu berubah, tergantung suasana, kepentingan, dan sudut pandang. Jika hidupmu digerakkan oleh pujian, maka hidupmu juga akan runtuh oleh kritik. Karena itu, Stoik memilih fondasi yang lebih kokoh, yaitu kesetiaan pada prinsip dan proses. Mereka tetap disiplin bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena itu selaras dengan nilai yang mereka pegang. Tetap disiplin saat tidak diapresiasi bukan perkara mudah. Ada rasa lelah yang datang ketika usaha terasa seperti berbicara pada ruang kosong. Namun disiplin dalam sunyi melatih ketahanan batin yang jarang dimiliki. Kamu belajar untuk bergerak tanpa dorongan eksternal. Kamu belajar untuk bertanggung jawab pada dirimu sendiri, bukan pada sorotan dunia. Inilah bentuk kebebasan yang sering tidak disadari. Tetap berjuang meski hasil belum terlihat juga membutuhkan keberanian yang tenang. Dunia modern terbiasa dengan hasil cepat dan kepuasan instan. Kita ingin bukti sekarang juga. Padahal banyak hal bermakna dalam hidup tumbuh perlahan. Hampir tidak terlihat. Stoikisme mengingatkan bahwa proses tidak pernah sia-sia, meski hasilnya belum muncul di permukaan. Akar harus tumbuh lebih dulu sebelum batang terlihat. Kesetiaan pada proses membangun kekuatan yang tidak rapuh oleh penilaian orang lain. Ketika kamu tahu alasanmu bergerak, kamu tidak mudah goyah oleh komentar atau perbandingan. Kamu menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih tahan terhadap tekanan. Kamu tidak lagi bertanya, apakah ini cukup baik di mata orang lain? Tetapi, apakah ini selaras dengan nilai yang aku pegang? Dalam sunyi, kamu membangun dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Tidak ada yang melihat, tetapi itu tidak mengurangi nilainya. Justru di sanalah fondasi terkuat dibentuk, dan ketika suatu hari hasil mulai terlihat, itu bukan kebetulan. Itu adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang pernah kamu ambil saat tidak ada siapapun yang menyaksikan. Kebangkitan seperti ini mungkin tidak dramatis, tetapi ia nyata. Ia tidak rapuh karena tidak bergantung pada sorotan.
Ia lahir dari kesetiaan yang tenang, dari disiplin yang konsisten, dan dari keberanian untuk terus berjalan, bahkan ketika jalan terasa sepi. Banyak keterpurukan bertahan jauh lebih lama dari yang seharusnya, bukan karena lukanya terlalu besar, tetapi karena kita terus menggenggam masa lalu. Kita memelihara dendam pada orang lain, atau menyimpan penyesalan yang tak pernah selesai terhadap diri sendiri. Tanpa disadari, kita mengikat diri pada peristiwa yang sudah berlalu, seolah-olah dengan terus mengingatnya, kita bisa mengubah hasil akhirnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Masa lalu yang digenggam terlalu erat perlahan menguras tenaga hidup hari ini. Stoikisme mengajarkan tentang pelepasan, bukan karena masa lalu tidak penting, tetapi justru karena masa lalu pernah begitu berarti. Melepaskan dalam pandangan Stoik bukanlah tindakan menghapus ingatan atau berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk berhenti, memberi kuasa penuh pada hal-hal yang sudah berada di luar kendali. Apa yang telah terjadi telah membentukmu, tetapi ia tidak harus menentukan seluruh arah hidupmu. Banyak orang takut melepaskan karena mengira itu sama dengan mengkhianati pengalaman mereka sendiri. Mereka merasa jika dendam dilepas maka luka mereka tidak diakui. Jika penyesalan ditinggalkan, maka kesalahan mereka seolah diabaikan. Padahal stoikisme melihatnya dengan lebih jernih. Melepaskan bukan berarti membenarkan apa yang salah. Melepaskan berarti berhenti menghukum diri sendiri atau orang lain setiap hari atas sesuatu yang tidak bisa lagi diubah. Hidup terjadi sekarang. Napasmu terjadi sekarang. Pilihanmu juga terjadi sekarang. Tidak ada tindakan nyata yang bisa dilakukan di kemarin. Kamu tidak bisa kembali untuk memperbaiki kata-kata yang sudah terucap atau keputusan yang sudah diambil. Namun kamu selalu bisa menghormati masa lalu dengan hidup lebih baik hari ini. Dengan bertindak lebih bijak, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai yang ingin kamu pegang. Dendam pada orang lain sering terasa seperti bentuk perlindungan diri. Kita berpikir bahwa dengan menyimpan kemarahan, kita menjaga keadilan. Namun dalam jangka panjang, dendam justru mengikat kita pada orang yang melukai. Setiap kali kita mengingatnya, kita kembali menyerahkan energi dan waktu kita. Stoikisme mengajarkan bahwa keadilan sejati bukan tentang terus mengingat luka, melainkan tentang menjaga integritas diri tanpa merusak ketenangan batin. Penyesalan pada diri sendiri pun bekerja dengan cara yang serupa. Kita terus mengulang kesalahan lama di kepala, seolah-olah dengan cukup menyalahkan diri, semuanya akan tertebus. Padahal yang kita lakukan hanyalah memperpanjang penderitaan. Stoikisme tidak menolak tanggung jawab. Ia hanya menolak penyiksaan batin yang tidak menghasilkan apa-apa. Belajar dari kesalahan itu perlu, terjebak di dalamnya tidak. Melepaskan adalah tindakan keberanian yang sunyi. Tidak ada tanda eksternal bahwa kamu telah melakukannya. Namun di dalam sesuatu berubah. Langkahmu menjadi lebih ringan. Pikiranmu lebih jernih. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap pemicu lama. Bukan karena kamu lupa, tetapi karena kamu memilih untuk tidak lagi dikendalikan. Pada akhirnya, melepas masa lalu bukan berarti memutus hubungan dengan siapa dirimu dulu. Ia berarti mengizinkan dirimu yang hari ini untuk hidup penuh. Ketika masa lalu berhenti mengendalikan langkahmu, kamu mendapatkan kembali ruang untuk bertumbuh. Dan di ruang itulah, kebangkitan yang tenang mulai benar-benar terjadi. Ketika hidup runtuh, rasa sakit memang tidak bisa dihindari. Segala sesuatu yang dulu terasa stabil tiba-tiba goyah. Rencana berantakan, keyakinan terguncang, dan arah hidup terasa kabur. Namun di balik kekacauan itu, ada sebuah kesempatan langka yang jarang disadari. Kesempatan untuk membangun ulang hidup dengan lebih jujur. Bukan berdasarkan tuntutan orang lain, bukan demi citra, tetapi berdasarkan nilai yang benar-benar kamu yakini. Dalam keadaan normal kita sering menjalani hidup secara otomatis. Kita mengikuti arus mengejar hal-hal yang dianggap penting oleh lingkungan, tanpa sempat bertanya apakah semua itu selaras dengan diri kita. Keterpurukan memaksa kita berhenti. Ia menghentikan kebiasaan lama dan membuka ruang untuk bertanya, nilai apa yang sebenarnya ingin kamu pegang? Hidup seperti apa yang benar-benar ingin kamu jalani jika tidak ada lagi yang perlu kamu pamerkan? Stoikisme memandang keterpurukan sebagai titik penyaringan. Saat hidup runtuh, banyak hal yang selama ini tampak penting ternyata tidak bertahan. Pengakuan, status, validasi, dan kenyamanan seringkali gugur lebih dulu. Yang tersisa hanyalah hal-hal esensial. Karakter, niat, keberanian, dan kemampuan untuk bertindak selaras dengan nilai, bahkan saat keadaan tidak ideal. Dari sini kita mulai melihat apa yang benar-benar layak diperjuangkan. Penyaringan ini memang tidak nyaman. Ia memaksa kita menghadapi diri sendiri tanpa topeng.
Kita melihat bagian-bagian hidup yang dibangun di atas harapan palsu atau tujuan yang sebenarnya bukan milik kita. Namun justru kejujuran inilah yang memberi fondasi baru. Fondasi yang mungkin lebih sederhana tetapi jauh lebih kokoh. Hidup yang dibangun ulang dari kejujuran jarang terlihat mengesankan di luar, tetapi terasa lebih utuh di dalam. Stoik tidak menjanjikan bahwa hidup setelah runtuh akan menjadi lebih mudah. Tantangan tetap ada. Rasa lelah tetap datang. Ketidakpastian tetap menyertai. Namun ada perbedaan mendasar. Kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Setiap langkah sekecil apapun memiliki alasan yang jelas. Kamu tahu mengapa kamu bertahan. Kamu tahu untuk apa kamu berusaha. Dan kejelasan ini memberi ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Makna adalah sumber kekuatan yang sering diremehkan. Kenyamanan bisa hilang dengan cepat. Kondisi bisa berubah sewaktu-waktu. Namun ketika hidup dijalani dengan makna, kamu memiliki alasan untuk bangkit. Bahkan saat tidak ada kenyamanan yang tersisa. Makna tidak menghapus rasa sakit, tetapi membuat rasa sakit dapat ditanggung. Ia memberi konteks pada penderitaan dan arah pada usaha. Dari puing-puing kehidupan lama, kamu tidak harus membangun istana yang sempurna. Cukup bangun hidup yang selaras dengan nilai yang kamu pilih secara sadar. Hidup seperti ini mungkin tidak ramai, tidak selalu ringan, tetapi ia jujur. Dan kejujuran itulah yang membuatnya bermakna. Dari makna inilah, kekuatan yang lebih tahan lama lahir. Kekuatan untuk terus berjalan bukan karena hidup mudah, tetapi karena hidup layak dijalani. Dalam stoikisme, makna kemenangan sering disalahpahami. Banyak orang mengira menang berarti selalu berhasil, mencapai tujuan besar, atau keluar dari kesulitan dengan cepat. Padahal bagi seorang stoik, kemenangan yang paling penting bukanlah hasil akhir, melainkan cara kita bertahan di tengah keadaan yang tidak kita pilih. Kemenangan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Ia sering tersembunyi dalam sikap, dalam pilihan kecil, dan dalam karakter yang tetap dijaga saat segalanya terasa runtuh. Dunia bisa mengambil banyak hal darimu. Ia bisa mengambil kenyamanan, kestabilan, bahkan hal-hal yang dulu kamu anggap sebagai identitas. Hubungan bisa berubah, rencana bisa gagal, dan harapan bisa tertunda. Semua itu berada di luar kendalimu. Namun stoikisme mengingatkan bahwa ada satu hal yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun, yaitu pilihanmu untuk tetap bermartabat. Selama kamu masih bisa memilih bagaimana bersikap, kamu belum kalah. Bermartabat tidak berarti selalu terlihat kuat atau tidak pernah menangis. Bermartabat berarti tidak membiarkan rasa sakit mengubahmu menjadi pribadi yang bertentangan dengan nilai yang kamu pegang. Bermartabat berarti tetap jujur saat mudah untuk berbohong, tetap tenang saat amarah terasa wajar, dan tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Ini adalah bentuk keberanian yang sunyi dan sering tidak dihargai oleh dunia. Setiap hari kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang menang. Kemenangan ini mungkin tidak terasa istimewa. Tidak ada perayaan, tidak ada pengakuan. Bahkan mungkin tidak ada yang tahu bahwa hari ini kamu hampir menyerah, tetapi memilih untuk bertahan. Namun pilihan itu nyata. Ia membentuk dirimu sedikit demi sedikit. Ia memperkuat otot batin yang akan kamu butuhkan untuk melangkah lebih jauh. Kemenangan seperti ini sering berjalan perlahan. Tidak dramatis, tidak heroik dalam pengertian populer. Ia hadir dalam rutinitas sederhana. Bangun meski enggan, menyelesaikan satu tugas kecil, menjaga sikap di tengah tekanan. Diam-diam semua ini sedang membangun ketahanan. Ketahanan yang tidak mudah runtuh saat diterpa kritik, kegagalan atau penundaan. Stoikisme mengajarkan bahwa gelap tidak selalu diakhiri oleh cahaya besar yang tiba-tiba. Seringkali, gelap berakhir karena kita terus melangkah, meski hanya satu langkah kecil setiap hari. Ketika kamu bertahan dengan karakter, kamu sedang bergerak keluar dari gelap. Bahkan jika kamu belum melihat ujungnya, setiap langkah kecil memperlebar jarak antara dirimu dan titik terendah. Pada akhirnya, keberhasilan bisa datang atau tidak. Hasil bisa sesuai harapan atau justru mengecewakan. Namun jika kamu keluar dari masa sulit dengan karakter yang utuh, kamu telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kamu telah membuktikan bahwa keadaan tidak berkuasa penuh atas dirimu. Dan kemenangan seperti inilah yang benar-benar bertahan lama, karena ia hidup di dalam dirimu, bukan di penilaian dunia. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu bukan hal kecil. Banyak orang meremehkan makna bertahan, seolah-olah nilainya baru ada ketika seseorang berhasil melompat jauh. Padahal bertahan, terutama saat hidup terasa berat, adalah bentuk kekuatan yang paling jujur. Tidak semua orang mampu bangun dan melanjutkan hari ketika harapan terasa tipis. Jika kamu masih di sini, masih bernapas, masih mencoba menjalani hari,
Itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Teruslah melangkah, meski pelan. Langkah kecil tetaplah langkah. Tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua kemajuan terlihat dari luar. Ada kemajuan yang terjadi di dalam dirimu. Dalam cara kamu bertahan, dalam cara kamu memilih untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Stoikisme tidak menuntutmu menjadi sempurna. Ia hanya mengajakmu untuk setia pada usaha yang mampu kamu berikan hari ini. Teruslah berjuang semampumu, bukan semaumu. Ada perbedaan besar di sana. Berjuang semampumu berarti jujur pada kondisi diri, menghormati batas namun tetap tidak berhenti. Ada hari ketika berjuang berarti melangkah maju. Ada hari ketika berjuang berarti bertahan di tempat tanpa runtuh. Keduanya sah, keduanya bernilai. Hidup tidak menuntut kesempurnaan. Hidup hanya meminta keberanian sederhana untuk tidak berhenti. Keberanian untuk bangun lagi setelah jatuh. Keberanian untuk tetap memilih nilai yang benar meski tidak ada jaminan hasil. Keberanian untuk berkata pada diri sendiri, hari ini sulit, tapi aku tetap melangkah. Keputusan kecil inilah yang perlahan membentuk hidup yang utuh. Jika narasi ini menemanimu di saat sunyi, biarkan ia menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang juga sedang berjuang dalam diam, menyimpan rasa lelah yang tidak terlihat, menjalani hari dengan kekuatan yang tidak pernah dipamerkan. Dengan menyadari itu, kita belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri terlalu keras. Simpan video ini bukan sebagai janji bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi sebagai pengingat bahwa kamu mampu bertahan. Bagikan pada mereka yang sedang jatuh, bukan untuk menggurui tetapi untuk menemani. Karena terkadang, yang paling dibutuhkan seseorang bukan solusi, melainkan kehadiran yang tenang. Kita bangkit bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteguhan yang lembut, setahap demi setahap, hari demi hari. Bersama dalam sunyi, kita terus berjalan. Ada satu kelelahan yang jarang kita bicarakan dengan jujur. Bukan kelelahan karena pekerjaan, bukan pula karena hidup yang terlalu sibuk. Ini adalah kelelahan batin yang muncul ketika seseorang terlalu lama hidup sambil menghakimi dirinya sendiri. Kita menjalani hari demi hari dengan pikiran yang terus menimbang, membandingkan, dan menuntut. Setiap kesalahan kecil diperbesar. Setiap keterlambatan dianggap kegagalan. Setiap hasil yang belum sesuai harapan langsung diterjemahkan sebagai bukti bahwa diri ini tidak cukup baik. Tanpa disadari, kita tidak lagi sekadar menghadapi hidup, tetapi juga berhadapan dengan suara di dalam kepala yang tak pernah memberi ruang bernapas. Dalam keheningan tertentu, mungkin saat malam mulai sunyi, atau ketika tubuh akhirnya berhenti bergerak, suara itu terdengar paling jelas. Ia bertanya dengan nada yang tampak rasional, namun menyimpan tekanan yang dalam. Mengapa hidupmu seperti ini? Mengapa kamu belum sampai di sana? Mengapa orang lain terlihat lebih maju, lebih tenang, lebih berhasil? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu salah, tetapi cara kita memeluknya seringkali keliru. Kita menjawabnya bukan dengan kejujuran yang tenang, melainkan dengan hukuman pada diri sendiri, seolah hidup adalah ruang sidang, dan kitalah terdakwa yang tidak pernah benar-benar diberi kesempatan membela diri. Stoikisme mengingatkan kita pada satu kebijaksanaan sederhana, bahwa penderitaan tidak selalu lahir dari keadaan, tetapi dari penilaian kita terhadap keadaan itu. Banyak orang tidak hancur karena hidup yang berat, melainkan karena keyakinan bahwa mereka seharusnya mampu menjalani semuanya tanpa celah. Padahal menjadi manusia memang berarti membawa keterbatasan. Kita belajar sambil berjalan, kita jatuh sambil mencari arah. Namun ketika standar kesempurnaan dijadikan ukuran nilai diri, setiap ketidaksempurnaan terasa seperti kegagalan moral, bukan sekadar bagian dari proses. Di titik inilah kebencian pada diri tumbuh diam-diam, bukan dalam bentuk kemarahan yang meledak, tetapi dalam sikap dingin terhadap diri sendiri. Kita tetap berfungsi, tetap bekerja, tetap tersenyum di hadapan orang lain, namun di dalam kita menjauh dari diri kita sendiri. Kita tidak lagi mendengarkan kelelahan kita. Kita menekan emosi seolah itu gangguan. Kita memaksa diri untuk terus berjalan, tanpa pernah bertanya apakah arah yang ditempuh masih selaras dengan nilai hidup kita. Video ini bukan tentang mengubah hidup secara drastis, bukan pula tentang menuntut dirimu untuk segera merasa damai. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak dan melihat dengan jujur, apakah selama ini kamu menjalani hidup dengan penuh kesadaran, atau dengan hukuman yang terus-menerus pada diri sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk memuja diri, tetapi juga tidak membenarkan kebencian pada diri. Ia mengajak kita berdiri di posisi yang lebih jernih, menerima hidup sebagaimana adanya,
tanpa menambah luka dengan penilaian yang tidak perlu. Jika kamu pernah merasa lelah bukan karena dunia, tetapi karena pikiranmu sendiri, maka pembahasan ini adalah undangan untuk kembali berdamai, bukan dengan cara menyangkal kenyataan, melainkan dengan keberanian untuk menerima bahwa hidup memang tidak harus sempurna agar layak dijalani. Dan kamu tidak harus membenci dirimu sendiri, hanya karena hidup belum sampai pada bentuk yang kamu harapkan. Setelah kita berhenti sejenak dan melihat dengan jujur bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, langkah berikutnya adalah memahami satu kenyataan yang sering kita lawan diam-diam. Hidup tidak pernah berjanji untuk berjalan sesuai rencana kita. Ia tidak memberi kontrak tentang keadilan, kecepatan, atau kepastian hasil. Namun banyak dari kekecewaan batin lahir karena kita, tanpa sadar, hidup seolah janji itu pernah dibuat. Kita berharap usaha selalu berbanding lurus dengan hasil. Kita berharap niat baik selalu dibalas dengan kemudahan. Ketika harapan itu runtuh, kita tidak hanya kecewa pada keadaan, tetapi juga mulai menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak mampu mengendalikan semuanya. Dalam pandangan Stoik, inilah akar dari banyak penderitaan yang tidak perlu. Bukan karena kita berharap, tetapi karena kita menempatkan harapan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita bisa mengendalikan sikap, usaha, dan pilihan hari ini. Namun hasil akhir, respons orang lain, arah hidup dalam jangka panjang seringkali berjalan dengan caranya sendiri. Ketika batas ini tidak kita sadari, kita menuntut diri untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang sebenarnya bukan wewenang kita. Dari sinilah rasa bersalah yang berlebihan tumbuh, meski tidak ada pelanggaran nyata yang dilakukan. Banyak orang menjalani hidup dengan standar yang tidak pernah dinegosiasikan. Mereka menetapkan garis waktu tertentu tentang kapan harus berhasil, kapan harus mapan, kapan harus merasa tenang. Standar ini sering lahir dari perbandingan, tuntutan sosial, atau bayangan hidup ideal yang jarang dipertanyakan. Ketika realitas bergerak lebih lambat atau bahkan berbelok jauh, diri kita dianggap gagal memenuhi target. Padahal, hidup bukan proyek dengan jadwal tetap. Ia adalah rangkaian situasi yang saling berkaitan, penuh ketidakpastian, dan seringkali menuntut penyesuaian, bukan pemaksaan. Stoikisme tidak meminta kita untuk menurunkan standar hidup, tetapi mengajarkan kita menempatkan standar itu di tempat yang benar. Bukan pada hasil yang tidak pasti, melainkan pada cara kita bersikap dalam setiap keadaan. Apakah kita tetap jujur saat kecewa? Apakah kita tetap bertindak dengan nilai saat lelah? Apakah kita mampu menerima bahwa beberapa hal memang tidak terjadi sesuai keinginan kita, tanpa menjadikannya alasan untuk merendahkan diri? Di titik ini, menerima hidup bukan berarti pasrah, tetapi berhenti memusuhi kenyataan. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa hidup tidak berutang apapun padanya, muncul kebebasan yang sunyi namun kuat. Kita berhenti menunggu dunia memenuhi ekspektasi kita untuk merasa layak. Kita berhenti menunda penghargaan pada diri sendiri sampai semua berjalan sempurna. Sebaliknya, kita mulai melihat nilai pada usaha yang tulus, pada keteguhan yang tidak selalu terlihat, dan pada keberanian untuk tetap berjalan meski arah belum sepenuhnya jelas. Dari sinilah penerimaan lahir. Bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai sikap hidup yang membebaskan. Paragraf ini menjadi fondasi penting sebelum melangkah lebih jauh, karena selama kita masih meyakini bahwa hidup seharusnya mudah dan terkontrol sepenuhnya, kita akan terus menemukan alasan untuk membenci diri sendiri. Namun ketika kita menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup, ruang batin mulai terbuka. Kita tidak lagi melawan kenyataan, tetapi belajar berdiri tegak di dalamnya. Dan dari sikap inilah proses berdamai dengan diri sendiri dapat benar-benar dimulai. Setelah memahami bahwa hidup tidak berjalan di bawah kendali penuh kita, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana kita menilai diri sendiri di tengah ketidakpastian itu. Disinilah banyak orang terjebak pada kesalahan yang tampak sepele, tetapi berdampak besar. Kita mencampur adukkan evaluasi diri dengan penghukuman diri. Kita mengira bahwa bersikap keras pada diri adalah bentuk tanggung jawab. Padahal seringkali itu hanyalah cara lain untuk melampiaskan kekecewaan yang tidak menemukan tempat. Evaluasi yang sehat bertujuan memperbaiki arah. Penghukuman bertujuan melukai. Keduanya terasa mirip di permukaan tetapi sangat berbeda dalam akibatnya. Dalam evaluasi yang jernih, kita bertanya dengan tenang, apa yang bisa dipelajari dari situasi ini? Bagian mana yang bisa diperbaiki? Apa yang berada di luar kendali kita dan perlu dilepaskan? Nada pertanyaan ini tidak mengancam, tidak menghakimi. Ia membuka ruang bagi kejujuran. Sebaliknya, dalam penghukuman diri,
pertanyaan berubah menjadi tuduhan. Mengapa kamu selalu gagal? Mengapa kamu tidak seperti yang lain? Mengapa kamu tidak cukup kuat? Kalimat-kalimat ini tidak memberi arah, hanya mempersempit ruang gerak batin. Kita tidak sedang belajar. Kita sedang disudutkan oleh pikiran kita sendiri. Stoikisme memandang kejernihan batin sebagai kebajikan. Seorang stoik tidak menutup mata terhadap kesalahan, tetapi juga tidak membiarkan kesalahan mendefinisikan nilai dirinya. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus menegur diri seperti seorang guru yang bijak, bukan seperti algojo yang kejam. Teguran yang bijak bertujuan membimbing. Ia mengakui keterbatasan manusia tanpa kehilangan harapan akan perbaikan. Dalam sikap ini, kesalahan tidak menjadi identitas, melainkan bahan pembelajaran. Banyak dari kebencian pada diri sendiri tumbuh dari suara batin yang tidak pernah diperiksa. Kita menerima begitu saja setiap pikiran yang muncul seolah itu kebenaran mutlak. Padahal, pikiran hanyalah respons awal terhadap situasi, bukan putusan akhir. Stoik mengajarkan disiplin dalam menyaring pikiran. Tidak semua yang terlintas perlu dipercaya. Tidak semua penilaian layak diikuti. Dengan melatih jarak antara peristiwa dan penilaian, kita memberi diri kesempatan untuk memilih sikap yang lebih adil terhadap diri sendiri. Penghukuman diri sering menyamar sebagai motivasi. Kita berkata bahwa jika tidak keras pada diri, kita akan menjadi malas atau berhenti berusaha. Namun pengalaman menunjukkan hal sebaliknya. Orang yang terus dihantam oleh kritik batin, justru kehilangan keberanian untuk mencoba. Ia takut salah, takut gagal, takut kembali disakiti oleh dirinya sendiri. Evaluasi yang jernih sebaliknya, memberi rasa aman yang cukup untuk bertumbuh. Ia berkata, kamu boleh belajar, dan kamu tidak akan kehilangan nilai hanya karena belum sempurna. Menerima hidup tanpa membenci diri sendiri dimulai dari keberanian untuk mengubah cara kita berbicara pada diri. Bukan dengan pujian kosong, tetapi dengan kejujuran yang berimbang. Kita mengakui apa yang belum baik, tanpa meniadakan apa yang sudah kita upayakan. Kita melihat diri sebagai manusia yang sedang berproses, bukan sebagai proyek gagal yang harus segera diperbaiki. Dari sini, hubungan kita dengan diri sendiri perlahan berubah, tidak lagi sebagai musuh, tetapi sebagai rekan perjalanan yang sama-sama belajar memahami hidup. Ketika kita mulai membedakan antara evaluasi yang jernih dan penghukuman yang merusak, kita perlahan menyadari satu hal penting, bahwa banyak beban batin yang kita rasakan bukan berasal langsung dari peristiwa, melainkan dari makna yang kita berikan padanya. Dalam pandangan Stoik, peristiwa bersifat netral. Ia hanya terjadi. Yang membuatnya terasa menyakitkan atau menenangkan adalah penilaian yang muncul setelahnya. Marcus Aurelius berulang kali mengingatkan bahwa bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi opini kita tentang kejadian tersebut. Kesadaran ini tidak menghapus rasa sakit, tetapi mengembalikan kendali pada tempat yang seharusnya. Setiap hari kita menerima rangsangan tanpa henti, kegagalan kecil, komentar orang lain, rencana yang tidak berjalan mulus, hasil yang tertunda. Semua itu datang apa adanya. Namun pikiran kita jarang membiarkannya berhenti di sana. Kita segera menambahkan narasi. Kita menyimpulkan bahwa kegagalan berarti ketidakmampuan. Kita menafsirkan penolakan sebagai penolakan terhadap diri kita secara utuh. Kita menganggap keterlambatan sebagai bukti bahwa hidup kita tertinggal. Tanpa sadar, kita memikul beban tambahan yang sebenarnya tidak pernah diwajibkan oleh keadaan. Stoikisme mengajak kita untuk menciptakan jeda di antara peristiwa dan penilaian. Jeda ini mungkin singkat, tetapi dampaknya besar. Dalam jeda itu kita bertanya, apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya saya tambahkan dalam pikiran. Dengan kebiasaan ini kita belajar memisahkan fakta dari cerita. Fakta mungkin tetap sulit, tetapi cerita seringkali memperparah penderitaan. Saat cerita itu dilepas bukan karena menyangkal realitas, melainkan karena tidak semua interpretasi perlu dipelihara. Banyak kebencian pada diri sendiri lahir dari cerita yang kita bangun secara berulang. Kita menceritakan ulang kegagalan lama seolah itu masih berlangsung hari ini. Kita mengumpulkan kesalahan masa lalu menjadi satu narasi besar tentang siapa diri kita. Padahal diri kita hari ini tidak identik dengan diri kita di masa lalu. Stoik melihat manusia sebagai makhluk yang selalu berada dalam proses. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertindak dengan lebih selaras pada nilai, terlepas dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, mengingatkan bahwa pikiran harus dijaga seperti kota yang berharga. Tidak setiap kesan boleh masuk tanpa diperiksa. Ini bukan sikap defensif, tetapi sikap sadar.
Dengan menjaga pikiran kita tidak membiarkan diri terus-menerus diserang oleh penilaian yang melemahkan, kita belajar berkata, ini sulit, tetapi tidak berarti saya tidak layak. Ini mengecewakan tetapi tidak menentukan seluruh hidup saya. Kalimat-kalimat sederhana ini perlahan melunakkan sikap kita terhadap diri sendiri. Menerima hidup tanpa membenci diri sendiri tidak berarti menghilangkan semua penilaian. Itu mustahil. Namun kita bisa memilih penilaian yang lebih adil dan proporsional. Kita tidak menambah penderitaan dengan kesimpulan yang berlebihan. Kita tidak menjadikan satu momen sebagai vonis seumur hidup. Dalam kebijaksanaan Stoik, ketenangan bukan hasil dari hidup yang sempurna, tetapi dari pikiran yang tidak menambah luka pada kenyataan yang sudah cukup berat. Setelah kita memahami bahwa banyak penderitaan berasal dari penilaian pikiran yang berlebihan, muncul satu pertanyaan penting yang sering disalahpahami. Apakah menerima hidup dan diri sendiri berarti berhenti bertumbuh? Banyak orang takut pada kata penerimaan karena mengira ia sama dengan menyerah. Seolah dengan menerima keadaan saat ini, kita mengubur semua harapan untuk menjadi lebih baik. Dalam pandangan Stoik, anggapan ini keliru. Justru penerimaan adalah titik awal dari perubahan yang sehat. Tanpa penerimaan, setiap usaha perbaikan berdiri di atas penolakan terhadap diri sendiri, dan penolakan tidak pernah melahirkan pertumbuhan yang tahan lama. Penerimaan diri bukanlah kalimat pasrah yang diucapkan saat kehabisan tenaga. Ia adalah pengakuan jujur terhadap kondisi saat ini. Inilah posisiku sekarang. Inilah kemampuanku hari ini. Inilah keterbatasan yang sedang kuhadapi. Dari pengakuan yang tenang ini, kita bisa menentukan langkah berikutnya dengan lebih bijaksana. Stoikisme tidak mendorong kita untuk berhenti bergerak, tetapi mengajarkan agar kita bergerak tanpa membenci titik awal kita. Kita tidak memaki tanah tempat kita berdiri hanya karena tujuan masih jauh. Banyak kebencian pada diri sendiri muncul ketika kita memaksa perubahan lahir dari rasa malu. Kita berkata pada diri bahwa kita harus berubah, karena diri kita sekarang tidak layak. Dorongan semacam ini mungkin menghasilkan gerak cepat, tetapi jarang menghasilkan ketenangan. Perubahan yang lahir dari penolakan akan selalu diiringi ketakutan. Takut kembali gagal, takut kembali tidak cukup. Sebaliknya, perubahan yang lahir dari penerimaan memiliki kualitas yang lebih stabil. Ia tidak tergesa. Ia sadar bahwa proses membutuhkan waktu. Ia menghormati batas tanpa menjadikannya alasan untuk berhenti. Dalam ajaran Stoik, seseorang bertumbuh bukan dengan melawan kenyataan, tetapi dengan bekerja sama dengannya. Kita memperbaiki apa yang berada dalam kendali kita, sambil menerima apa yang tidak. Sikap ini menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Kita tidak lagi hidup dalam konflik batin yang terus-menerus. Energi yang sebelumnya habis untuk mengutuk diri perlahan kembali menjadi tenaga untuk bertindak dengan lebih tepat. Dari sini, hidup terasa lebih ringan, bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena kita berhenti menambah beban dengan kebencian yang tidak perlu. Penerimaan juga memberi kita keberanian untuk jujur pada kelelahan. Kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat. Kita mengizinkan diri untuk mengakui bahwa ada hari-hari yang berat. Dalam Stoikisme, mengakui keterbatasan bukan tanda kelemahan moral. Itu tanda kejernihan. Orang yang mengenal batasnya lebih mampu menjaga arah hidupnya daripada mereka yang terus berpura-pura mampu menanggung segalanya. Dari kejernihan inilah pertumbuhan yang dewasa muncul. Menerima hidup tanpa membenci diri sendiri, berarti kita berhenti memulai perubahan dari kemarahan pada diri. Kita memulainya dari pengertian, dari sikap yang berkata, aku ingin bertumbuh karena aku menghargai hidup ini, bukan karena aku membencinya. Perbedaan niat ini mungkin terasa halus, tetapi dampaknya besar. Ia menentukan apakah perjalanan batin kita akan dipenuhi konflik, atau dipandu oleh kebijaksanaan yang tenang. Setelah kita mulai menerima diri sebagai fondasi pertumbuhan, tantangan berikutnya sering datang dari luar diri, namun bekerja kuat di dalam pikiran. Perbandingan hidup. Kita hidup di zaman di mana kehidupan orang lain terlihat jelas, rapi, dan terus bergerak maju. Tanpa sadar, kita menjadikan potongan-potongan itu sebagai cermin untuk menilai hidup sendiri. Ketika hasil perbandingan itu tidak menguntungkan kita, rasa tidak cukup mulai tumbuh. Kita merasa tertinggal, seolah ada garis start yang sama untuk semua orang, dan kita adalah satu-satunya yang berjalan lebih lambat. Dalam pandangan Stoik, perbandingan semacam ini adalah sumber kegelisahan yang besar. Bukan karena kita melihat kehidupan orang lain, tetapi karena kita menyimpulkan bahwa nilai diri kita bergantung pada posisi relatif terhadap mereka. Padahal hidup tidak pernah dirancang sebagai perlombaan dengan lintasan yang sama.
Setiap orang memulai dari titik yang berbeda, membawa kondisi yang berbeda, dan berjalan dengan beban yang berbeda pula. Membandingkan hasil tanpa memahami konteks hanya akan melahirkan penilaian yang tidak adil terhadap diri sendiri. Perasaan tertinggal seringkali bukan tentang waktu, tetapi tentang ekspektasi. Kita memiliki gambaran tertentu tentang kapan sesuatu seharusnya terjadi dalam hidup. Ketika kenyataan tidak mengikuti jadwal itu, kita menganggap diri gagal mengikuti irama hidup. Stoikisme mengingatkan bahwa waktu bukanlah musuh, dan keterlambatan bukanlah kesalahan moral. Hidup tidak memiliki kalender universal yang harus diikuti semua orang. Yang ada hanyalah kesempatan hari ini untuk bertindak dengan lebih bijak dibanding kemarin. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak perlu hidup seperti orang lain untuk hidup dengan baik. Nilai hidup tidak ditentukan oleh kecepatan, tetapi oleh keselarasan dengan prinsip. Seseorang yang bergerak perlahan namun jujur lebih dekat pada kehidupan yang baik daripada mereka yang melaju cepat tetapi kehilangan arah. Ketika kita menyadari ini, perbandingan mulai kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi bertanya, sejauh apa orang lain sudah sampai, tetapi seberapa selaras langkah kita dengan nilai yang kita yakini. Perbandingan juga membuat kita lupa bahwa hidup memiliki musim. Ada fase tumbuh cepat, ada fase bertahan, ada fase memulihkan diri. Melihat orang lain menuai hasil di musim mereka, lalu mengutuk diri karena masih menanam, adalah bentuk ketidakadilan pada proses sendiri. Stoik mengajarkan kesabaran aktif. Kita tetap bekerja, tetap belajar, tetapi tanpa tergesa untuk menyamai ritme yang bukan milik kita. Ketika kita berhenti mengukur hidup dengan ukuran orang lain, muncul kelegaan yang halus namun nyata. Kita mulai mendengar kembali suara kebutuhan diri sendiri. Kita lebih peka terhadap batas, lebih jujur terhadap kelelahan, dan lebih tenang dalam menetapkan arah. Dari sini kebencian pada diri perlahan melemah, bukan karena hidup tiba-tiba membaik, tetapi karena kita berhenti mengkhianati diri sendiri dengan standar yang tidak pernah kita pilih secara sadar. Setelah kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, kita sering berhadapan dengan sumber kebencian yang lebih sunyi namun lebih berat, masa lalu. Banyak orang tidak benar-benar hidup di hari ini karena pikirannya masih tertinggal pada apa yang pernah terjadi. Kesalahan lama, keputusan yang terasa keliru, kesempatan yang dianggap terlewat, semua itu terus diputar ulang seolah hidup masih bisa diulang dari titik tersebut. Dalam pandangan Stoik, masa lalu adalah wilayah yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Namun anehnya, justru di sanalah banyak orang menghabiskan energi batin terbesar. Kita menghukum diri atas versi lama dari diri kita yang bertindak dengan pengetahuan dan kemampuan yang terbatas saat itu. Kita lupa bahwa kebijaksanaan hari ini tidak tersedia bagi diri kita di masa lalu. Mengutuk diri atas apa yang sudah terjadi sama saja dengan menuntut diri untuk menjadi orang yang belum sempat kita kenal saat itu. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk menempatkannya dengan benar. Masa lalu adalah sumber pelajaran, bukan ruang penyiksaan. Ketika kita terus menghidupkan penyesalan, kita sebenarnya tidak sedang bertanggung jawab tetapi sedang terjebak. Tanggung jawab sejati selalu bergerak ke depan. Kayak bertanya apa yang bisa saya lakukan hari ini dengan pemahaman yang saya miliki sekarang. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita hanya memiliki momen saat ini untuk bertindak dengan benar. Menyesali masa lalu tanpa henti tidak membuat kita lebih bijak. Ia hanya membuat kita lebih berat melangkah. Stoik memilih sikap yang lebih jernih. Mengakui kesalahan tanpa menjadikannya identitas, mengambil pelajaran tanpa membawa kebencian sebagai beban tambahan. Banyak kebencian pada diri sendiri bertahan karena kita menolak memaafkan diri. Kita memberi pengertian pada orang lain bahwa mereka berubah, tetapi tidak memberi ruang yang sama pada diri sendiri. Padahal memaafkan diri bukan berarti membenarkan kesalahan. Ia berarti mengakui bahwa diri ini tetap layak dihormati meski pernah keliru. Tanpa sikap ini, setiap langkah ke depan selalu disertai bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Menerima masa lalu adalah tindakan keberanian batin. Kita berhenti berharap waktu bisa diputar ulang. Kita berhenti berdialog dengan versi hidup yang sudah tidak ada. Kita memilih hadir sepenuhnya di hari ini. Disinilah kebencian mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena masa lalu berubah, tetapi karena hubungan kita dengannya menjadi lebih sehat. Ketika kita tidak lagi mengutuk diri atas apa yang telah berlalu, ruang batin menjadi lebih lapang. Energi yang sebelumnya terkunci dalam penyesalan kini tersedia untuk membangun hidup dengan sikap yang lebih sadar. Dari titik ini, menerima hidup bukan lagi konsep yang jauh, yang menjadi praktik harian yang sederhana namun mendalam. Hadir, bertindak,
dan berjalan tanpa membawa beban yang tidak lagi perlu. Ada fase dalam hidup di mana tidak ada yang benar-benar runtuh, namun juga tidak ada yang terasa berkembang. Hari berjalan, tugas diselesaikan, kita tetap hadir, tetapi batin terasa diam di tempat. Fase ini seringkali lebih melelahkan daripada kegagalan yang jelas, karena tidak ada sesuatu yang bisa ditunjuk sebagai masalah utama. Namun rasa kosong tetap tinggal. Dalam fase stagnan seperti ini, kebencian pada diri sering muncul secara halus. Kita mulai bertanya, ada apa denganku? Mengapa aku tidak berkembang seperti yang seharusnya? Mengapa hidup terasa datar dan tanpa arah? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul dengan amarah. Ia datang sebagai kelelahan yang tenang. Dan justru karena itu, ia lebih sulit disadari. Stoikisme memandang fase stagnan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian alami dari ritme hidup. Tidak setiap musim diciptakan untuk panen. Ada musim menanam, ada musim menunggu, ada musim memperkuat akar yang tidak terlihat. Masalah muncul ketika kita menilai fase bertahan dengan ukuran fase melaju. Dari situlah rasa tidak cukup tumbuh. Marcus Aurelius menulis bahwa tugas kita bukan memilih keadaan, tetapi memilih sikap di dalam keadaan itu. Dalam fase stagnan, sikap yang dibutuhkan seringkali bukan keberanian besar, tetapi kesabaran yang tenang. Tetap bangun, tetap menjalani tanggung jawab, tetap menjaga nilai. Meski tanpa kepastian kapan perubahan besar akan datang, banyak orang membenci diri sendiri karena merasa hidupnya tidak bergerak, padahal bertahan dengan sikap yang benar adalah bentuk gerak yang sering tidak diakui. Stoik melihat ketekunan sunyi sebagai kekuatan. Seseorang yang tidak menyerah pada keputusasaan, meski tidak melihat hasil, sedang membangun fondasi batin yang kuat. Fondasi inilah yang kelak membuat seseorang tidak goyah saat hidup kembali bergerak cepat. Fase stagnan juga mengajarkan kita untuk berhenti mengaitkan nilai diri pada sensasi kemajuan. Kita tetap bernilai meski hari ini terasa biasa. Kita tetap layak dihormati meski hidup belum berubah. Stoikisme menolak gagasan bahwa manusia hanya berharga saat produktif atau berhasil. Nilai manusia terletak pada karakter, bukan kecepatan. Ketika kita menerima fase ini tanpa mengutuk diri, sesuatu mulai bergeser. Kita tidak lagi memaksa hidup untuk segera berubah. Kita fokus merawat apa yang ada dalam kendali. Sikap, pilihan kecil, cara kita memperlakukan diri sendiri. Dari sini, kebencian perlahan mereda. Dan hidup, meski belum gemerlap, terasa lebih bisa dijalani. Dalam fase bertahan yang sunyi, emosi sering muncul tanpa diminta. Lelah, sedih, kecewa, hampa. Banyak orang merasa bersalah karena merasakan semua itu, seolah emosi tertentu menandakan kegagalan batin. Padahal, dalam pandangan Stoik, emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia, bukan musuh yang harus dimusnahkan, dan bukan pula kebenaran mutlak tentang siapa diri kita. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menjadikan emosi sebagai identitas. Kita tidak hanya merasa sedih, tetapi berkata, "Aku adalah orang yang lemah." Kita tidak hanya merasa gagal, tetapi menyimpulkan aku memang gagal sebagai manusia. Stoikisme mengajak kita membedakan antara apa yang kita alami dan siapa diri kita. Emosi datang dan pergi. Identitas batin seharusnya dibangun di atas nilai, bukan perasaan sesaat. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiran harus tetap memegang kendali atas respons, bukan menolak pengalaman. Ini berarti kita boleh merasakan emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Kita mengizinkan kesedihan hadir, namun tidak membiarkannya mengambil alih seluruh pandangan tentang hidup. Kita berkata, "Aku sedang merasa sedih," bukan "aku adalah kesedihan itu sendiri." Perbedaan kalimat ini kecil, tetapi dampaknya besar. Banyak kebencian pada diri sendiri tumbuh karena kita menganggap emosi tertentu tidak pantas dirasakan. Kita memaksa diri untuk selalu kuat, selalu tenang, selalu baik-baik saja. Ketika emosi itu tetap muncul, kita menyalahkan diri karena tidak sesuai dengan gambaran ideal tersebut. Stoikisme menolak kepura-puraan batin seperti ini. Kejujuran terhadap apa yang dirasakan adalah langkah awal menuju kejernihan. Menerima emosi bukan berarti mengikuti semua dorongannya. Stoik membedakan antara merasakan dan bertindak. Kita boleh marah, tetapi tidak harus merusak. Kita boleh kecewa, tetapi tidak harus menyerah pada keputusasaan. Disinilah kebebasan batin bekerja. Kita tidak dikendalikan oleh emosi, namun juga tidak memeranginya dengan kebencian. Ketika kita berhenti memusuhi emosi, hubungan kita dengan diri sendiri berubah. Kita menjadi lebih lembut tanpa kehilangan ketegasan, lebih sadar tanpa menjadi pasif. Emosi tidak lagi menjadi alasan untuk merendahkan diri,
tetapi sinyal untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam. Dari sini menerima hidup terasa lebih nyata. Bukan karena hidup selalu menyenangkan, tetapi karena kita tidak lagi menolak pengalaman manusiawi kita sendiri. Ketika kita berhenti menjadikan diri sendiri sebagai medan pertempuran, perubahan pertama yang terasa bukanlah kebahagiaan, melainkan kelegaan. Ada energi yang selama ini terkuras untuk melawan diri, kini perlahan kembali. Energi ini bukan euforia, tetapi kekuatan tenang untuk menjalani hari. Kita tidak lagi bangun dengan beban batin yang berat bahkan sebelum hari dimulai. Kita mulai menghadapi hidup dengan sikap yang lebih jujur dan realistis. Selama kita membenci diri sendiri, banyak tenaga habis untuk dialog batin yang tidak pernah selesai. Kita menegur diri secara berlebihan, membandingkan tanpa henti, mengulang kesalahan lama. Semua itu menyita perhatian dan daya hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Kemana perhatian diarahkan, kesanalah hidup mengalir. Saat kebencian pada diri mereda, perhatian kita tidak lagi terjebak pada penilaian. Ia kembali pada tindakan, hal-hal kecil yang berada dalam kendali. Cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain dan diri sendiri. Inilah bentuk kekuatan stoik yang sering disalahpahami. Bukan dominasi atas dunia, tetapi penguasaan atas respons batin. Marcus Aurelius menulis bahwa kita sering melelahkan diri dengan pikiran yang tidak perlu. Bukan karena tugas terlalu berat, tetapi karena pikiran terlalu ramai. Ketika kita berhenti memusuhi diri, pikiran menjadi lebih sederhana. Masalah tetap ada, tantangan tetap muncul, namun kita menghadapinya satu persatu, tanpa menambah lapisan drama batin yang melemahkan. Energi yang kembali ini juga membuat kita lebih jujur terhadap batas. Kita tahu kapan harus mendorong diri, dan kapan harus memberi jeda. Bukan karena malasnya, tetapi karena sadar bahwa keberlanjutan lebih penting daripada paksaan. Stoikisme menghargai ketahanan jangka panjang. Ia tidak memuja ledakan semangat sesaat yang diikuti kelelahan mendalam. Berhenti membenci diri sendiri juga membuka ruang untuk rasa syukur yang lebih tenang. Bukan syukur yang dipaksakan, tetapi pengakuan sederhana bahwa hari ini masih bisa dijalani, bahwa kita masih memiliki pilihan meski terbatas, bahwa kita masih bisa bertindak selaras dengan nilai, meski hasil belum tentu memuaskan. Sikap ini memberi ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dari titik ini, hidup tidak serta-merta menjadi ringan, namun ia menjadi lebih layak dijalani. Kita tidak lagi berjalan sambil menyeret diri, kita berjalan bersama diri kita sendiri. Dan kebersamaan inilah yang membuat perjalanan, seberat apapun, terasa lebih mungkin untuk ditempuh. Setelah energi batin mulai kembali, kita sampai pada pemahaman penting dalam stoikisme, bahwa tidak semua penderitaan bisa dihindari, tetapi banyak penderitaan sebenarnya bisa dikurangi. Perbedaan ini halus namun menentukan kualitas hidup seseorang. Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Ia menawarkan hidup tanpa penderitaan tambahan yang kita ciptakan sendiri. Banyak beban batin berasal dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak berada dalam kuasa kita. Penilaian orang lain, hasil akhir usaha, arah hidup dalam jangka panjang. Ketika kita menggenggam semua itu terlalu erat, kekecewaan menjadi tak terhindarkan. Lalu kita menyalahkan diri karena tidak mampu mengendalikan yang sebenarnya tidak pernah bisa dikendalikan. Stoikisme mengajarkan pemisahan yang tegas namun membebaskan. Ada hal yang berada dalam kendali kita, ada hal yang tidak. Kebijaksanaan hidup terletak pada kemampuan membedakan keduanya. Saat kita gagal melakukan pemisahan ini, kita menambah penderitaan di atas penderitaan. Kita tidak hanya menghadapi kenyataan yang sulit, tetapi juga kemarahan pada diri karena kenyataan itu tidak berubah. Mengurangi penderitaan bukan berarti menurunkan standar hidup. Ia berarti berhenti menuntut kesempurnaan dari diri yang sedang berproses. Kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi kita tidak lagi menjadikan hasil sebagai ukuran nilai diri. Dengan sikap ini, kegagalan tidak menghancurkan batin. Keberhasilan pun tidak membuat kita lupa diri. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang bisa hidup tenang di tengah kekacauan jika ia tidak mengizinkan pikirannya ikut kacau. Ini bukan sikap acuh, melainkan kedewasaan batin. Kita tetap peduli, tetapi kita tidak menyerahkan ketenangan pada sesuatu yang tidak stabil. Dengan cara ini, hidup mungkin tetap berat, tetapi tidak terasa kejam. Banyak orang terus menderita bukan karena situasi, tetapi karena perlawanan batin terhadap situasi tersebut. Kita berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Aku seharusnya lebih baik. Hidup seharusnya adil. Kalimat-kalimat ini tidak mengubah apapun, selain menambah luka di dalam.
Stoik mengajak kita menggantinya dengan sikap yang lebih jernih. Ini sedang terjadi. Apa yang bisa kulakukan dengan baik hari ini? Ketika kita berhenti menambah penderitaan yang tidak perlu, hidup terasa lebih bersih secara batin. Tidak sempurna, tidak selalu menyenangkan, tetapi jujur dan bisa dijalani. Di titik ini, kebencian pada diri hampir tidak memiliki ruang lagi untuk tumbuh, karena kita tidak lagi memperlakukan diri sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar hidup dengan lebih sadar. Jika sampai di titik ini kamu masih menyimak, mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang belajar untuk berhenti memusuhi diri sendiri. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu mulai lelah membawa beban yang tidak perlu. Stoikisme tidak menjanjikan jalan yang mulus. Tidak hanya menawarkan satu hal yang jujur, kejernihan dalam menghadapi hidup sebagaimana adanya. Menerima hidup tanpa membenci diri sendiri adalah proses yang tidak selesai dalam satu hari. Ia adalah latihan batin yang dilakukan perlahan. Setiap kali kita memilih berbicara lebih adil pada diri, setiap kali kita menilai keadaan tanpa menghukum diri, setiap kali kita tetap berjalan meski hasil belum terlihat, di sanalah perubahan yang sesungguhnya terjadi. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak dihormati. Kamu tidak harus sampai di tujuan untuk berhak merasa bernilai. Selama kamu terus berusaha hidup dengan kesadaran dan nilai yang jujur, itu sudah cukup untuk hari ini. Stoik mengajarkan kita untuk menilai hidup dari kualitas sikap, bukan dari gemerlap hasil. Jika narasi ini menemani pikiranmu hari ini, anggaplah ia sebagai pengingat yang tenang, bahwa hidup tidak perlu dilalui dengan kebencian pada diri, bahwa kamu boleh bertumbuh tanpa harus melukai diri sendiri, dan bahwa berjalan perlahan dengan arah yang benar jauh lebih bermakna daripada berlari sambil kehilangan diri. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini membantumu menjaga kejernihan di tengah hidup yang berat, dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Tekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Beri like pada video ini agar lebih banyak orang yang sedang berjuang diam-diam bisa menemukannya. Dan jika kamu ingin, tuliskan di kolom komentar satu hal yang sedang kamu pelajari tentang menerima hidup hari ini. Tidak perlu panjang. Kejujuran kecil seringkali sudah cukup. Dengan begitu, channel ini tidak hanya menjadi tempat menonton, tetapi ruang bertumbuh bersama. Ruang untuk berbagi kelelahan tanpa dihakimi. Ruang untuk belajar hidup dengan lebih tenang dan sadar. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Jaga dirimu. Dan sampai bertemu di refleksi berikutnya.